Assalamualaikum Pak Kori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Nama saya Dini. Saya mengajar di SD Anugrah. Bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah sehat walafiat. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Baik Bapak. Ini saya mohon izin Pak untuk kesediaannya Bapak meluangkan waktu guna saya untuk melengkapi tugas PPG Bapak. Oh iya, Ibu Dini, monggo. Ya, silahkan. Saya juga siap untuk membantu manakala untuk menjawab beberapa review atau wawancara. Ya, insya Allah saya bantu, saya siap, Bu. Baik Bapak, ini permasalahannya mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kelas saya. Yang pertama itu tentang motivasi anak-anak atau siswa saya di dalam kelas itu rendah dalam mengikuti pembelajaran. Padahal saya sudah melakukan pendekatan sama anak-anak, tetapi tetap saja mereka dalam mengikuti pelajaran itu rendah, seperti kadang mengantuk, kadang ngomong sendiri. Menurut Bapak penyebabnya seperti apa ya Pak? Kalau boleh minta sarannya seperti itu. Ya, menurut analisis dari berbagai jurnal maupun pada masalah-masalah yang terjadi di lapangan di pendidikan, khususnya pada tingkat sekolah dasar, Ibu, bahwasannya telah nyata terjadi hal-hal yang telah dikemukakan tadi. Nah, penyebab masalahnya pada dasarnya anak-anak intern di rumah tersebut bisa ditinjau dari segi pola asuh ataupun istirahatnya kurang. Itu salah satunya. Kemudian bisa juga penyebab atau masalah muncul itu pengaruh dari kawannya sendiri. Itu penyebab dasarnya, Ibu. Oh begitu Bapak. Kira-kira menurut Bapak apa yang harus saya lakukan agar anak-anak tersebut mempunyai motivasi belajar? Menurut Bapak bagaimana agar mereka semangat dalam mengikuti pembelajaran? Ya, baik Ibu Dini. Juga perlu diketahui bahwasannya penyebab bisa muncul ada faktor kecenderungan anak itu hal tidak suka pada sisi pelajaran lain. Nah, itu merupakan kenyataan yang memang sering terjadi di lapangan di dunia pendidikan, bahwasanya anak-anak sisi lainnya tidak menyukai pelajaran tersebut. Nah, namun jangan khawatir, solusinya dari yang telah saya paparkan tadi, ketika urusan privasi di rumahnya, di lingkungan keluarganya, maka harus tentu koordinasi melalui jalin komunikasi aktif dengan orang tua atau wali murid guna pantauan langsung kepada anaknya. Nah, nanti manfaatnya adalah pada taraf kesehatannya dipantau, kemudian istirahatnya juga harus dipantau. Termasuk orang tua juga
harus mendorong, memotivasi, menasehati, bahkan terhadap pelajaran-pelajaran yang dirasa tidak suka. Selaku orang tua harus tetap didorong untuk selalu semangat dalam belajar dan terus menggali kemampuan. Nah, tentunya seorang guru di kelas tersebut atau di sekolahan begitu juga sama. Ketika menghadapi anak di sekolahan terlihat lesu, malas, jenuh, maka perlu didekati. Tentunya melalui hati, dan jangan lupa juga doa kepada Tuhan. Semoga hatinya, dadanya dibukakan oleh Tuhan untuk mampu menembus celah-celah yang selama ini dirasa sulit, maka menjadilah jalan solusi. Kemudian seorang guru atau pendidik itu melalui pendekatan memantau mana-mana bagian pelajaran yang mereka tidak suka. Di situ juga harus digali, dimotivasi dan disemangati, didampingi. Namun tentu tidak melalui paksaan. Yang paling utama adalah pendampingan dan arahan, bukan paksaan terhadap anak. Nah, itu yang perlu disadari untuk mencapai solusi-solusi pemecahan masalah itu, Ibu Dini. Baik Bapak, mungkin itu saran untuk motivasi belajar bisa saya terima dan saya mencoba untuk mengaplikasikan ke anak didik saya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua atau permasalahan yang kedua di dalam kelas saya itu tentang kemampuan memahami bacaan rendah pada kelas 6. Padahal di kelas 6 itu seharusnya sudah mampu memahami, tetapi anak-anak masih kurang memahami. Itu menurut Bapak penyebabnya bagaimana, Pak? Kenapa? Nah, untuk poin 2, intinya pada pola bacaan atau membaca. Nah, penyebab masalahnya ialah mereka atau anak-anak kita belum terbiasa atau belum intens terhadap bahan bacaan, khususnya yang bersangkutan mengenai di pelajaran formal. Nah, perpus ada namun minat baca rendah. Artinya apa? Niat atau dorongan semangat itu sendiri sudah rendah. Ketika semangatnya, dorongan, kemauan masih rendah, maka otomatis pada saat membaca, memahami pola bacaan itu pun akan rendah. Nah, masalahnya adalah poin penting ejahan itu kurang dipahami, kemudian kurangnya intens daya dorong suka membaca, kurang referensi, itu Ibu Dini. Baik Pak Kori, jadi kalau seperti itu menurut Bapak saran apa ya Pak agar anak itu bisa memahami bacaan rendah?
bisa memahami bacaan. Menurut Pak Hori bagaimana? Kalau Nggak bisa. ya, Ini tadi langsung setelah langsung. Jadi menurut Pak Hori apa yang harus saya lakukan atau solusi untuk anak-anak itu bisa memahami bacaan? Nah, solusinya langkah dasar dorongan untuk rasa ingin tahu yang tinggi terhadap minat baca. Niat kuat itu terletak dahulu. Yang selanjutnya adalah membaca dengan cara pelan-pelan atau ditentukan garis poin, satu baris konsentrasi, selanjutnya 2 baris konsentrasi, artinya bertahap. Nah, tahap demi tahap dalam 1 baris itu dipahami dengan benar-benar, diresapi apa yang terkandung dalam pemahaman tersebut. Selanjutnya baru boleh melangkah, dan jangan melangkah lebih dari 1 baris yang saya contohkan tadi, termasuk pola atau cara daya pandangan mata itu jangan bergeser melebar dulu. Fokus dari kanan ke kiri, tarik 1 garis tersebut dengan penuh fokus konsentrasi. Itu adalah salah satu cara nyata untuk melatih tahap demi tahap untuk memahami bacaan, khususnya kepada mereka-mereka yang polanya rendah dalam memahami bacaan rendah. Itu Bu Dini. Baik Bapak. Kemudian pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Masalah yang ketiga dalam kelas saya itu waktu pembelajaran matematika tentang menentukan nilai satuan. Sedangkan saya itu sudah memberikan contoh, tapi lewat buku bacaan anak-anak itu kan sudah ada penjelasan, tapi ternyata mereka belum begitu paham tentang satuan. Menurut Pak Horik, penyebabnya kenapa ya Pak anak-anak belum memahami tentang menentukan nilai bilangan satuan? Nah, ini lebih menarik Bu Dini, bahwasannya tentu kita selaku pendidik memahami gaya atau pola belajar anak. Kita tentu masih ingat anak itu bisa dikategorikan auditori, ada anak visual, ada anak numerik dan sebagainya. Meskipun konteksnya itu adalah matematik atau nanti arahnya menentukan nilai satuan, maka kita tidak boleh terkungkung, kita tidak boleh saklek kaku pada satu cara atau konsep saja untuk kita transfer atau kita berikan kepada anak-anak. Nah, kita bisa melalui hal-hal teknik atau cara lain. Penyebabnya muncul karena anak-anak yang kita bimbing, anak-anak yang kita didik melalui transfer pengetahuan itu belum sepenuhnya sambung antara kemampuan anak dengan pemahaman seorang guru atau pendidik memahami anak-anak itu sendiri. Pada dasarnya anak-anak mempunyai dorongan kuat untuk membaca dalam konteks pemahaman numerik atau matematik, sehingga nanti memunculkan pemahaman atau penentuan nilai satuan.
Di sisi lain anak-anak masih bingung dalam memilah atau memahami nilai satuan dengan angka-angka yang dianggap umum lain, Bu Dini. Itu salah satunya belum terjadi pemetaan faham dari anak-anak. Itu penyebabnya, Bu Dini. Baik, jadi penyebabnya seperti itu ya Pak. Iya. Lalu ini permasalahan yang keempat, ini tentang pembelajaran IPA, perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Mereka setelah saya memberikan materi lewat PowerPoint, mereka saya minta untuk membedakan antara perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Ternyata mereka miskonsepsi, jadi belum bisa memilah mana yang perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Padahal sudah pembelajarannya menggunakan PowerPoint, juga saya berikan contoh gambar-gambarnya. Itu bagaimana ya Pak penyebabnya? Padahal saya sudah memberikan pembelajaran lewat proyektor sehingga menurut saya lebih menarik dan mudah dipelajari. Bagaimana menurut Pak Khori? Anak-anak polanya mereka masih visual, bahwasannya dianggap yang generatif itu ya vegetatif, yang vegetatif itu ya disebut generatif juga, dalam hal mengenai gambar-gambar yang telah ditampilkan oleh Bu Dini tersebut melalui contoh hewan atau yang lain. Maka mereka yang tertangkap adalah salah memahami karena dianggap sama saja. Nah, itu pembelajaran perkembangbiakan masih bingung karena dianggap yang namanya berkembang biak itu adalah hal-hal yang mengenai tentang termasuk hewani, padahal harusnya bisa dipilah atau benar-benar dibedakan, termasuk tumbuhan. Nah, yang disebut perkembangbiakan mereka itu masih pemahaman nalarnya belum sampai, Bu Dini. Maka tugas kita sekaligus solusi ya Bu Dini. Solusinya maka kita dalam hal transfer ilmu pengetahuan tidak cukup tentang gambar juga. Maka dari gambar itu bisa dicacah atau bisa digali lebih dalam menggunakan gambar atau warna sekaligus, juga diterangkan hal-hal yang vegetatif itu poin-poin atau rinciannya bagaimana, generatif bagaimana di masing-masing hal tersebut, dengan penyampaian yang bertahap dan langsung ditunjuk untuk mempraktekkan, untuk memperagakan, sehingga mereka semua bisa membedakan generatif dan vegetatif itu bagaimana. Itu Bu Dini. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasan, saran maupun solusi. Dan saya akhiri. Ya, sama-sama. Terima kasih, Semoga Pak. manfaat ya, atas pengetahuan yang sedikit tersebut Ibu Dini. Terima kasih Bapak. Semoga Bapak dan keluarga sehat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.